Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hermanita selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiah, NPM 1804040095, Prodi Ekonomi Syariah kelas A, semester 6. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen pemasaran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Langsung saja bab 6 tentang sistem informasi pemasaran. Informasi pemasaran, setiap pemimpin perusahaan selalu dihadapkan kepada masalah pengambilan keputusan dan penutupan polisi dan strategi dari kegiatan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang diharapkan. Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dan menentukan polisi dan strategi yang baik, seorang pemimpin perusahaan membutuhkan informasi yang tepat dan lengkap. Informasi yang lengkap adalah informasinya menyeluruh sesuai dengan apa yang dibutuhkan, tidak ada yang kurang. Arti dan peranan informasi pemasaran. Sering kita dengar bahwa terdapat kesulitan dalam pengambilan keputusan atau penyusunan rencana karena kurangnya informasi yang dibutuhkan. Sebenarnya ada 3 alat pemimpin, yaitu informasi, alat untuk mengolah dan menganalisis informasi, dan model yang digunakan untuk mengambil keputusan. Informasi pemasaran adalah keterangan baik berupa data dan atau fakta maupun hasil analisis, pertimbangan, atau pandangan dari yang menyampaikannya mengenai kondisi atau hal yang berkaitan dengan pemasaran. Manajer pemasaran harus mengambil resiko bila informasi pemasarannya tidak lengkap. Hal ini berhubungan dengan tugasnya dalam pengambilan keputusan dan masalah ini akan tetap selalu ada. Ruang lingkup informasi pemasaran. Pada perusahaan yang masih kecil dan bersifat perusahaan lokal, penjabat pimpinannya dapat berhubungan dan memperoleh informasi langsung dari tangan pertama, yaitu pembeli dan distributor atau dealer. Dengan demikian, pejabat pimpinan dapat langsung mengikuti perkembangan pasar dari dekat. Bila pertumbuhan perusahaan maju pesat menjadi lebih besar, maka meningkatlah kerumitan yang dihadapi dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga para pemimpin sebagai pengambil keputusan tidak dapat lagi berhubungan langsung dan segera dapat dengan pihak pertama, yaitu para pembeli dan distributor atau dealer. Informasi yang dibutuhkan tidak seluruhnya bersumber langsung dari tangan pertama, sehingga peranan kedua sangat dibutuhkan. Keluhan dari pimpinan tentang informasi. 1. Terlalu banyak informasi pemasaran yang kurang tepat macam atau jenisnya. 2. Tidak banyak informasi pemasaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan. 3. Informasi pemasaran yang ada terbesar di seluruh perusahaan dan ini biasanya membutuhkan suatu usaha yang besar untuk menempatkan fakta tersebut sesederhana mungkin. 4. Informasi pemasaran yang penting kadang-kadang ditahan oleh bawahan. Jika bawahan itu yakin bahwa informasi ini akan mencerminkan hal yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi penilaian hasil prestasinya. 5. Informasi yang penting sering diterimanya terlambat untuk digunakan. 6. Informasi sering diterima dalam bentuk yang tidak menggambarkan adanya gagasan. Informasi pemasaran dapat dikelompokkan menjadi 5. 1. Informasi pasar dan struktur pasar. 2. Informasi harga dan sistem pembayaran. 3. Informasi produk dan pengembangan produk. 4. Informasi advertensi dan promosi penjualan. 5. Informasi saluran distribusi dan penyaluran fisik. Selanjutnya, bab 7, pengendalian pemasaran.
Pengendalian pemasaran. Kegiatan pengendalian pemasaran mencakup kegiatan menilai dan membandingkan hasil pelaksanaan atau prestasi dengan rencana atau ukuran atau standar yang ditetapkan, mencari penyebab terjadinya penyimpangan dan menentukan cara mengatasinya, memberikan informasi sebagai umpan balik bagi penyusunan rencana pemasaran berikutnya. Perencanaan pemasaran merupakan penentuan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang, dalam rangka pencapaian tujuan yang akan diharapkan. Hal ini dapat terjadi karena faktor ekstern, campur tangan pemerintah, persaingan, dan lain-lain, dan faktor intern, efisiensi perluasan. Ruang lingkup pengendalian pemasaran. Seorang manajer pemasaran dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran di bidang pemasaran bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan tenaga pemasaran, pembinaan dan pengembangan organisasi bidang pemasaran, dan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana di bidang pemasaran. Berdasarkan apa yang dikendalikan, maka lingkup pengendalian pemasaran mencakup pengendalian efektivitas program pemasaran, pengendalian strategis pemasaran, pengendalian keuntungan atau rentabilitas usaha pemasaran, dan pengendalian efisiensi pemasaran. Pelaksanaan pengendalian pemasaran membutuhkan 3 langkah yang penting, yaitu 1. Penentuan standar prestasi yang digunakan, 2. Menilai atau mengukur hasil prestasi dengan membandingkannya dengan standar prestasi yang telah ditetapkan. 3. Menggunakan hasil penilaian untuk dasar penganalisisan keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dihadapi pemasaran serta untuk menetapkan keputusan yang akan diambil. Sistem pengendalian pemasaran. Syarat-syarat pengendalian. 1. Adanya penentuan target atau objektif yang jelas sehingga semua aktivitas atau usaha diarahkan untuk pencapaian target atau objektif tersebut. 2. Adanya penentuan standar yang digunakan. 3. Adanya pembagian atau penentuan tugas. 4. Pelaksanaannya hendaklah secara teratur, yaitu secara berkala seperti bulanan agar dengan program yang teratur dapat diikuti letak penyimpangannya. Pada dasarnya ada 2 sistem pengendalian, yaitu sistem pengendalian terbuka dan sistem pengendalian tertutup. Informasi yang dapat digunakan untuk pengendalian pemasaran oleh manajer pemasaran dapat bersumber dari 1. Laporan penjualan dari manajer wiraniaga, 2. Laporan pemasaran yang mencakup semua aktivitas yang dilakukan dalam bidang pemasaran tentang harga jual produk perusahaan, harga jual produk saingan, kegiatan promosi serta biayanya, jumlah distributor dan aktivitasnya, dan lain-lain. 3. Laporan hasil pengamatan langsung di lapangan yang disampaikan informan atau intel perusahaan, tenaga penjual, dan distributor. 4. Laporan hasil penelitian atau survei pasar yang dilakukan oleh bagian riset perusahaan berupa perkembangan daya beli, perilaku konsumen, perkembangan harga barang, tingkat inflasi, dan lain-lain. Ada 6 jenis pengendalian pemasaran, yaitu 1. Pengendalian efektivitas program yang dilakukan secara berkala atau periodik untuk menilai efektivitas program atau rencana yang telah dibuat dan bila perlu dilakukan penyempurnaan atau koreksi. 2. Pengendalian rentabilitas usaha merupakan kegiatan mengukur keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari masing-masing produk, wilayah, dan saluran distribusi. 3. Pengendalian efisiensi mencakup penelitian tentang cara meningkatkan atau memperbaiki dampak peralatan pemasaran dan biaya dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. 4. Pengendalian strategis merupakan pengevaluasian secara sistematis atas ketetapan strategi dan kebijakan pemasaran dalam lingkungan dan kesempatan pemasaran perusahaan. Pengendalian efektivitas program. Pengendalian ini ditujukan untuk mengevaluasi berhasil tidaknya program yang disusun. Ada 2 peralatan analisis, yaitu 1. Analisis varian penjualan, 2. Analisis penjualan mikro. Analisis share pasar. Hasil
prestasi penjualan perusahaan gagal menyaingi saingan sehingga mendapatkan hasil yang relatif lebih kecil terhadap para saingan. Komponen yang mempengaruhi pergerakan share pasar ada 4, yaitu penetrasi langganan, 2 loyalitas langganan, 3 selektivitas langganan, 4 selektivitas harga. Kerangka strategi pengendalian pemasaran. Kedua analisis pasar dan share pasar akan sangat bermanfaat digunakan dalam pengkajian secara mendalam tentang perbedaan antara realitas hasil penjualan yang dicapai dengan apa yang telah direncanakan dalam program pemasaran. Pengendalian efisiensi. Penekanan efisiensi adalah pada pertimbangan biaya, yaitu cara yang paling efisien untuk mengelola tenaga penjual, advertensi, promosi penjualan, dan penyaluran. Selanjutnya, bab 8 tentang audit pemasaran. Audit pemasaran, setiap pimpinan puncak perusahaan berusaha agar apa yang telah digariskan dalam kebijaksanaannya dapat terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan. Staf yang memeriksa disebut auditor perusahaan. Audit berbeda dengan pengendalian. Definisi auditing adalah kegiatan memeriksa dan menilai yang dilakukan secara kritis, sistematis, dan analitis untuk membandingkan efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan suatu kegiatan atau objek tertentu. Selanjutnya, meneliti dan memilih pasar sasaran melalui segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi adalah usaha untuk membagi suatu populasi menjadi kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain. Dalam dunia pemasaran, segmentasi digunakan untuk membagi pasar yang besar dan heterogen menjadi segmen-segmen yang lebih kecil yang dapat dijangkau secara lebih efisien dan efektif melalui produk dan layanan yang unik sesuai kebutuhan pasar. Menurut Kotler dan Armstrong 2004, segmentasi adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Beberapa variabel pokok yang sering digunakan sebagai pembeda antara lain adalah geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Variabel-variabel segmentasi pasar Kotler dan Armstrong 2004 yaitu segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, segmentasi perilaku. Gaya hidup adalah pola seseorang dalam mengelola waktu dan uangnya. Gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang yang pada akhirnya menentukan pola konsumsi seseorang. Menurut Casali, pendekatan gaya hidup cenderung mengklarifikasikan konsumen berdasarkan variabel AIO, yaitu aktivitas, interest atau minat, dan opini. Segmentasi psikografis tidak semata-mata didasarkan atas gaya hidup. Mengutip pendapat Peter dan Olson bahwa segmentasi psikografis secara sempit dapat diartikan sebagai usaha memilih pasar ke dalam segmen-segmen berdasarkan gaya hidup, sikap-sikap, dan minat-minat konsumen, maka dapat disimpulkan gaya hidup hanya merupakan salah satu unsur dari segmentasi psikografis. Berbagai studi menemukan bahwa nilai-nilai yang dianut seseorang menentukan pola konsumsinya. Menurut Kahle, dalam studinya menemukan bahwa orang-orang yang menganut nilai kesenangan dan kenikmatan hidup banyak mengkonsumsi alkohol, dan mereka yang menganut nilai pentingnya berprestasi memiliki penghasilan yang tinggi. Ada beberapa kondisi yang diperlukan agar proses segmentasi pasar dapat efektif, yaitu luar pasar memadai, dapat ditindakkan, dapat dilayani. Struktur pasar meliputi dua hal, yaitu faktor populasi dan faktor kemampuan membeli. Perilaku pasar terbagi menjadi dua, yaitu pasar individual dan pasar organisasional.
Perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan tanggapan terhadap rangsangan baik dari luar maupun dari konsumen itu sendiri. Pengaruh luar yang memberi rangsangan kepada konsumen adalah faktor pemasaran dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Sedangkan pengaruh dari dalam adalah karakteristik pribadi serta pengaruh psikologisnya. Tanggapan atau respon terhadap rangsangan tersebut adalah meliputi pemilihan barang, merek, penjual, saat dan kuantitas pembelinya. Masyarakat, di mana terdiri dari kelas masyarakat, suatu kelompok besar yang terdiri dari sejumlah yang mempunyai posisi sederajat dalam masyarakat. Kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat dapat dibedakan menurut dimensi, fungsi, keterlibatan pribadi, dan tingkat organisasinya. Kelompok yang dibedakan atas dasar dimensi fungsi adalah kelompok kerja, guru, anggota klub, olahraga, dan sebagainya. Faktor psikologi. Pemilihan dalam pembelian dari seseorang juga dipengaruhi oleh beberapa faktor psikologi, yaitu faktor motivasi, persepsi, pemahaman, kepercayaan, dan sikap diri. Proses keputusan pembelian. Untuk memahami terhadap keputusan pembelian seseorang, maka perlu diperhatikan yaitu tentang peran seseorang dalam pembeliannya. Peran itu dapat sebagai pemberi inisiatif, pemberi pengaruh, pengambilan keputusan, pembeli, dan pemakaian akhir. Perilaku seseorang dalam pembelian. Dapat dibedakan 4 jenis perilaku seseorang dalam pembeliannya. 1. Perilaku pembelian kompleks. 2. Perilaku pembelian pengurangan ketidaksesuaian. 3. Perilaku pembelian pencapaian variasi. Dan perilaku pembelian karena kebiasaan. Proses pengembalian keputusan. Ada beberapa langkah khusus untuk memahami proses pengembalian keputusan seseorang, yaitu dengan introspektif, retrospektif, prospektif, preskriptif. Pada umumnya, proses pengambilan keputusan dapat dinyatakan dalam beberapa langkah, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi. Rangsangan informasi yang datang lebih meningkat akan meningkatkan kesadaran konsumen, yaitu menimbulkan minat untuk mengetahui lebih lanjut. Secara singkat, tahapan proses kesadaran tersebut di atas adalah sebagai berikut. 1. Tahap kesadaran. 2. Tahap menaruh minat. 3. Tahap keinginan untuk memiliki. 4. Tahap tindakan pembelian. Evaluasi alternatif. Beberapa konsep yang mendasari proses evaluasi alternatif konsumen adalah sebagai berikut. 1. Konsep atribut barang. 2. Konsep bobot penilaian atribut. 3. Konsep kepercayaan terhadap merek. 4. Konsep fungsi utilitas. 5. Konsep prosedur penilaian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.